Jagoan Citiwol sudah ditangkap. Joren dia sekarang guys. Preman Cikuwul. Emang ukur ngomong, store parkir aya 2, ayo nu nyekel lapak di storan, kurang ngomong. Kapan saya nggak wawancara hiji-hiji jelema? Apa sama di dia? Nya ulang ngomong. Sama beli urusan didinya. Ulang urusan didinya. Saya keur ngomong jeung iya. Saya keur ngomongkeun store parkir lapakna aya 2, hiji store ka disub, 2 store ka preman di dieu. Nu nyekel lapak. Tong ngomong, lu ngomong berarti akan pemain. Enggak, beda, gaya beda. Enggak, gaya tukang parkir jeung gaya preman dikit beda. Jagoan dia. Pakai baju oranye dia sekarang guys. Preman Cikuwul. Siap, Mang. Tak berdaya dia sekarang guys. Terima kasih pada jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direskrim dan kemudian jajaran Kapolres Kota Bekasi, Pak Kapolresnya dan Kasat Sersenya. Jagoan Citiwol sudah ditangkap. Mantap. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut terhadap aksi preman. Kibarkan semangat kita, kepakan sayap. Preman itu kalau ditangkap, pasti nangis. Mantap, benar kata Pak Deddy. Gua jagoan yang megang Cikuwul. Iya Pak, ada nih gua nih. Iya paham. Paham. Masa gua banyak. Jagoan Cikuwul, nggak kerja tapi minta THR. Bawa-bawa amplop, bawa-bawa proposal buat apa bos? Supaya ormas-ormas kayak gini tuh meresahkan masyarakat, cok. Sering banget tuh gue lihat di jalan-jalan bawa-bawa amplop, bawa-bawa map, bawa-bawa proposal, ya kan habis itu ditaruh di pabrik-pabrik, ke waru-waru pinggir jalan, ke tempat usaha-usaha orang. Ini mah jatuhnya bukan ormas ya, tapi premanisme berkedok ormas. Sekarang coba kalian tonton video klarifikasinya nih. Ada di perusahaan yang coba silakan dicek dan dibaca dan dilihat. Isinya itu meminta bantuan untuk bagi-bagi takjil pada tanggal berapa nanti yang akan kita. Dia minta uang ke pabrik buat bagi-bagi takjil. Kenapa nggak pakai uang lu sendiri, bos? Kan acara lu nih yang ngadain, lu yang berinisiatif, ya pakai uang lu sendiri lah. Atau enggak, lu suruh lah anggota lu patungan, katanya anggotanya banyak. Lu bayangin, men, sebelumnya ada 3 proposal nggak jelas dari... Terus kata dia, kenapa dia bisa semarah itu? Karena sebelumnya udah ada 3 proposal yang disampaikan ke pabrik itu, tapi disampaikan sama satpamnya ke atasan, nah giliran proposal dia ditolak. Nah, itu yang bikin dia marah. Maksud gue gini ya, lu kalau mau duit, mau THR ya... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Jabadat. GB kita mati. Bahwa kita sudah menginstruksikan bahwa tidak ada instruksi atau tidak ada perintah untuk mengajukan permohonan THR kepada pemerintah ataupun swasta ataupun pihak-pihak lainnya. Secara tegas, tidak ada perintah mengajukan permohonan THR ataupun yang lainnya kepada seluruh pengurus, baik itu tingkat distrik, KSM ataupun Pokja. Kami akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan organisasi apabila ada pengurus KSM ataupun Pokja yang melakukan permintaan THR kepada pemerintah, swasta ataupun pihak-pihak lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut video selanjutnya guys. Jadi Deddy Mulyadi ini geram sama tukang parkir guys. Ditanya baik-baik malah dia tantang tenteng nyolot guys. Jadi kita tonton dulu guys videonya guys. Ini dia videonya. Seluruh tempat iya seluruh tempat parkir ini sudah ada yang punyanya lapaknya. Si yang punya lapaknya tidur. Siapa Bapak? Hah? Dia tukang parkir udah minta cici-cici. Oh, tapi yang kesadaran, ha? Pokoknya mah gitu we di Eropa sistemna. Jaga ya. Hah? Akan sa. Wahyu. Ya nu belah ditu setor kana boga lapak. Oh gitu. Heeh. Boga lapakna saha nu belah ditu? Saha nu boga lapakna? Aduh,
Ah, nyahon manehna mantap ngomongna rada keras, beda. Ah, beda rada keras. Akang tukang parkir. Geningan turun tuh pakai rompi. Ah, lain. Berarti ieu nu boga akang parkir di belah mana? Dan dia. Mungkin aya dua. Naon? Belah dia lapak parkir. Lapak ke mana? Di dia tukang naon? Parkir. Parkir. Sabaraha sapoe? Anu 200, 2,5. Taruh ke mana? Ayeuna menang sabaraha? Ayeuna menang sabaraha? Parkir Baru dihitung ayeuna. nya sok. Ah, buka dia. Ya ada beda gaya na. Bukan. Itu mah kan beda deh, beda jalan nih kan. Beda jalan. Bapak begitu 2an parkirnya. Ah, saya mah ukur ngomong. Store parkir aya 2. Aya nu nya kelapak di storan, kurang ngomong. Kapan saya geus wawancara hiji-hiji jelema? Apa sama di dia? Nya ulah ngomong. Sabab lain urusan di dinya. Ulah urusan di dinya. Saya keur ngomong jeung ieu. Saya keur ngomongkeun store parkir lapakna aya 2. Hiji store ka disub, 2 store ka preman di dieu. Nu nya kelapak. Tong ngomong, leupeung ngomong berarti akan pemain. Ya kan? Enggak beda, gaya beda. Enggak gaya tukang parkir jeung gaya reman dikit beda, ha. Gaya tukang parkir jeung gaya reman dikit beda, ha. Saya teh apa jelema hiji-hiji. Beda gayana tuh. Gitu loh. Bobo akang nya kelapakna. Aneh, Bapak. Saha? Di dia kan. Nya di dieu tapi nya kalima sejen. Wah, Nyange tuh kan gaya beda. Gaya sangaran sih, gaya sangaran. kudu kumaha kudu kieu. Ah, beda gaya. Tukang parkir nu sejen beda. Sopan. Etika, ieu henteu. Jagoan nih dia. Aneh, Bapak. Jagoan abdi baju dia. Gitu loh, beda gitu loh. Gitu. Berarti ini termasuk terlibat. Abdi ngerasakeun bangga, terima kasih. Jadi gini, kita dulu, setoran ada 2 Pak, misalnya minum lapak tadi, setoran ke disubnya 60, setoran ke pemegang lapaknya 300. Kita tanya dia. Ya, gitu. Nah ini sekarang ketemu. Alinya mana? Ali barusan enggak nyaut. Jadi ke Ali mah beda, jadi si lapak ini teh sudah ada yang punya. Ya dari dulu mungkin pegang lah biasa. Nah kemudian dia gini, dia kan ini yang Pak Asep nih tukang parkir nih. Nah dikasih target kan sehari misalnya 100.000, oleh dia disubin. Jadi kalau sopir, ada sopir batangan, ada sopir tembak. Jadi yang mengut tiap hari banyak sopir tembak, sopir batangannya tinggal. Berjenjang Pak. Gitu. Dievaluasi, pas saya bilang dievaluasi benar kalian, makanya store-nya dibikin langsung. Gitu. Sayang uang nih. Kalau saya kan anu ngecor saya pakai duit sorangan. Anu menikmati orang lain tiap hari gitu. Gitu aja. Dewan ya. Gitu. Besoknya jam 3. Iya. Terus saya dicek hiji-hiji, store parkir teh 2, muka hiji, kadisub lewat Ali, yang satu lagi ke pemegang lapak. Coba pemegang lapak. Ayo tadi sebutan ngarana, tukang parkirnya disebutan, tadi sebutan sancang. Nuhun. Aya, Kemang Ali store lagi 60, ke pemegang lapak 300. Waduh. Harus di ini nih. Nah itu kan Bapak dengar kan saksinya? Pak Asep kan ada dengar dia? Tapi sanes abdi pemegang lapak nanya. Ya saya nggak tahu. Gitu. Kita nggak nuduh perorangan, cuman dia nyebut nama, gitu loh. Nama ini, gitu loh, Kang, gitu. Jadi kemungkinan mereka kena mungkin Pak. Jadi kan ini teh Ya makanya artinya pemegang lapak kan nggak bisa Pak. Areal aset pemerintah daerah itu dinikmati oleh orang tanpa kerja, nggak boleh, nggak bisa. Masa saya nu ngecorna biak puluhan juta, batu ngapoe kieu terima duit,
Duduk manis. Duduk manis. Seorang 200.000 karunya tukang ojek nu carape supir angkot. Gitu loh. Jangan biarkan orang dapat uang tanpa kerja. Nggak boleh, nanti semua orang pengen jadi seperti itu. Gitu Pak, karena saha. Wahyu. Karena saha. Wahyu. Jadi nanti kalau kita lagi ngelurusin satu masalah jangan nyela. Iya, makanya nggak semuanya gitu. Ya kan saya lagi diskusi, jangan nyela. Kalau nyela berarti akan di dalamnya dan mengetahui, itu prinsip gitu loh. Jadi karena kalau ini jangan nyela gitu Pak, gitu. Timah di mana? Ojong Pak. Ojong. Jangan nyela, terus jangan para katang-tang preketeng-teng gitu. Jangan para katang-tang preketeng-teng, saya jagoan itu mah semua harus tata aturan. Pak, lanjutkan Ya, ayo. Dulu waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu, daripada apa namanya tuh yang diharuskan oleh agama gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu, gitu, saya kan mampu. Misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya. Apa namanya tuh anak saya bisa juga. Tapi kan itu tidak menggugurkan kewajiban beliau sebagai suami. Mungkin beliau lupa kali ya, gitu. Padahal kan kalau dilihat beliau juga bukan orang nganggur, punya pekerjaan, punya jabatan juga sama, gitu ya, punya penghasilan juga sama, gitu. Ya, ini juga mungkin sebelumnya apakah sudah disampaikan? Sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah jadi pembicaraan di internal kita, bahkan staf saya yang menjadi saksi gitu ya, menjadi saksi, sampaikan oleh staf saya, iya Pak, sok aja lah, kalau Bu itu kan tidak menuntut besarannya berapa, yang penting gugurkan aja kewajiban Bapak gitu. Terus saya bilang ke suami saya pernah, iya ya, nanti uangnya juga nggak akan Ibu pakai gitu, cukup kok yang penghasilan Ibu juga bisa memenuhi, nanti uangnya disimpan jadi tabungan buat anak-anak gitu. Apapun yang dikasih oleh ayah, berapapun Ibu akan simpan di tabungan gitu ya, dan itu nggak akan dipakai. Itu pernah kita obrolkan gitu. Yang penting karena kalau dalam Islam gitu ya, itu hal yang sangat mendasar. Itu adalah menandakan bahwa cirinya suami punya tanggung jawab itu adalah itu. Teman-teman saya suka bilang, kakak saya termasuk ya, dia bilang bahwa oh ATM suami saya pegang gitu kan, ATM gaji suami saya pegang. Saya bilang gimana ya rasanya memegang ATM gaji suami itu. Hari ini saya merasakan itu. Oke, sebelumnya belum pernah ya? Dulu nggak pernah. Dulu nggak pernah mengenal dan nggak pernah tahu, gitu ya. Melihat fisik ATM-nya saya nggak pernah tahu. Ke hari ini ternyata apa yang dirasakan oleh teman-teman saya, hari ini saya rasakan. Oh ternyata asik ya. Asik ya. Belanja tiba-tiba punya uang gitu, bukan hasil kerja keras kita. Itu lebih menyenangkan gitu. Ternyata belanja. Seorang istri ya mengatur perekonomian. Itu senang aja lah gitu. Dan kemudian suami memberikan kepercayaan penuh, itu juga bagian kebahagiaan bagi kita. Yang kedua, saya dulu punya cita-cita ingin seperti mamah dan almarhum papa. Jadi kalau kemana-mana itu selalu berdua. Saya suka iri waktu ke teman-teman saya, waktu ke undangan, kok mereka berdua gitu. Sekarang saya alhamdulillah kemana-mana berdua gitu. Mau ke pengajian, mau ziarah, atau ke pasar gitu kan, ataupun kemanapun, itu hari ini kita selalu berdua. Kita melaksanakan hobi juga berdua hari ini, hobinya sama. Apa itu? Olahraga. Olahraga. Oh, dia senang olahraga, saya juga senang olahraga. Kemudian kita makan sama anak-anak, kumpul di luar gitu, karena kalau di rumah kan udah bosen ya makanan rumah.
itu pun berdua gitu. Nah, hal yang sederhana itu alhamdulillah hari ini saya merasakan. Yang dulu saya betul-betul saya apa ya, itu adalah menjadi cita-cita. Karena saya suka iri gitu melihat orang lain itu jalan berdua gitu. Saya kapan? Gitu. Hari ini saya alhamdulillah lah. Saya ingin bahwa komitmen itu tetap dijaga sampai nanti pun. Kemudian di bulan Januari ini tentu saja harapan saya adalah apa yang sedang saya jalankan hari ini, semoga ini adalah jalan yang terbaik dan Allah kabulkan cita-cita saya. Soal lucu-lucuannya Deddy Mulyadi menggusur bangunan ilegal katanya dan terus diganti 40 miliar, ada yang komen begini, kan Deddy Kang bijaksana, dia tidak mau ada pihak yang rugi. Maksudnya gimana? Kalau nggak mau ada pihak yang rugi ya jangan ngegusur, ya kan ngegusur. Nah kalau ngegusur terus diganti rugi, ya itu namanya membeli. Jadi esensinya Deddy Mulyadi membeli bangunan ilegal dengan harga 40 miliar dan pura-pura menggusur gitu maksudnya. Kan lucu ya. Nah di sini coba pikirin bahwa kalau menggusur yang salah ya, yang katanya ilegal, gusur. Jangan malah diganti beak duit rakyat atuh. Ya. Bayangkan harapan kita mau menggusur seluruh yang ada di PTPN. Tapi kalau diganti ya, diganti rugi bangunannya dibeli, ya hancur atuh ekonomi rakyat Jawa Barat, hancur APBD Jawa Barat. Makanya sikap-sikapnya Deddy Mulyadi ini harus dikawal terus ya. Hati-hati. Ini kasihan orang Jawa Barat nanti ya.